dan procurement, yang terdiri dari dua kata, yaitu elektronik dan procurement. Sehingga e-procurement adalah aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses perolehan barang ataupun jasa oleh organisasi komersial atau pemerintah. Sistem e-procurement sendiri tidak hanya sebatas dengan proses pembelian barang atau jasa, akan tetapi juga bisa dikembangkan ke dalam proses negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan penyedia barang atau jasa. E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Sebelum ada penerapan e-procurement dalam dunia PBJ, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pengadaannya yang dapat memunculkan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari sistem e-procurement. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai barang atau jasa yang akan di-stok, serta memudahkan untuk menentukan anggaran. Yang kedua, persetujuan supplier. Tujuan dari tahapan ini untuk mempersingkat waktu perusahaan untuk menghubungi supplier yang diinginkan. Tidak perlu lagi menggunakan media telepon atau email yang memakan waktu. Yang ketiga, pemesanan barang atau jasa. Tujuannya adalah menghemat waktu untuk menghitung stok secara manual dan menghemat waktu untuk menyusun pembelian yang biasanya dilakukan secara manual. Yang keempat, penelusuran atau proses tracking. Tujuannya adalah untuk mempermudah perusahaan mengontrol pesanan sehingga dapat memperkirakan kapan produk itu sampai. Yang kelima, pembayaran lebih mudah dan proses cepat. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk semakin membuat laporan keuangan kredibel dan mewujudkan akuntabilitas. Yang keenam, penyusunan laporan lebih akurat dan cepat. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memudahkan perusahaan menyusun laporan yang nantinya dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan juga akan lebih tepat karena dilakukan secara digital, maka angka yang diinput akan sesuai dengan nominal aslinya. Yang ketujuh, evaluasi, efisiensi, dan mudah. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam menjalankan proses pengadaan. Berikut ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama akan membahas tentang kelebihannya, yaitu yang ke-1, hemat waktu dan tenaga. Sesuai namanya e-procurement atau procurement online, semua kegiatan baik komunikasi atau transaksi dilakukan secara online. Dengan begini, Anda jadi hemat waktu dan tenaga karena tidak perlu bolak-balik meeting. Yang kedua, hemat biaya. Akan lebih menekan budget perusahaan. Bayangkan Anda tidak perlu lagi menyediakan konsumsi tiap kali meeting, kertas-kertas kerja dalam proses lelang, dan juga biaya transportasi. Yang ketiga, beban pekerjaan berkurang. Sudah tersimpan otomatis dalam sistem semua data pembelian dan PO-nya. Tidak hanya pembelian saja, data-data seperti hitungan pajak sampai delivery order pun sudah ada secara otomatis. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, penyedia barang atau jasa atau vendor banyak yang belum memahami aplikasi e-procurement. Yang kedua, tingkat kelalaian yang sangat tinggi. Yang ketiga, range jadwal stage lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh panitia pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan. Yang keempat, ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya yang masih sangat terbatas. Dan yang terakhir, terbatasnya bandwidth. Prosesnya ada 7, yaitu mencari vendor dan produk yang diinginkan dengan menggunakan e-katalog, brosur, telepon, kunjungan langsung, dan lain-lain. Melakukan kualifikasi vendor dilakukan untuk memilih vendor yang dapat diajak bekerja sama demi keperluan pengadaan perusahaan. Memilih mekanisme pasar seperti private, umum, lelang, dan lain-lain. Melakukan perbandingan serta negosiasi mengenai kualitas barang, harga barang, dan metode pengiriman. Membuat kesepakatan kontrak untuk pembelian setelah negosiasi berhasil. Membuat PO,
mengatur jadwal pengiriman atau pengambilan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk sebelumnya, kemudian melakukan pembayaran kepada vendor.